my channel Gaul. Jadi guys, gimana kabarnya semua yang ada di channel ini? Jadi di sini aku bakal ngejelasin film namanya I Spit on Your Grave. Jadi kalau semisal kalian punya pacar, aku mohon jangan kayak sama di film ini. Jadi judul filmnya ini judul aslinya Day of the Woman. Film horor tentang pemerkosaan dan balas dendam Amerika tahun 1978 yang ditulis dan disutradarai dan diedit oleh Meir Zarchi. Jadi guys, I Spit on Your Grave akan menceritakan tentang Jennifer Hills, seorang penulis novel yang sengaja kabur ke wilayah pedesaan untuk menyelesaikan novelnya yang kedua. Di tengah hutan yang rencananya akan menjadi tempat tinggalnya selama beberapa bulan untuk menyelesaikan tulisannya dan sekaligus berjemur dengan bikini. Kebayang nggak tuh? Ini udah mulai otongnya udah mulai berdiri nih guys, udah bahas bikini kayak gini guys. Lalu pada akhirnya malah mengundang lelaki-laki berotong kecil dan bertak babi berbadan anjing. Emang anjing, laki-laki semua tuh anjing. Ngeliat bikini aja otongnya langsung berdiri ya kan. Yaitu bernama Johnny dan teman-teman Johnny yang idiotnya sebelumnya sempat bertemu dengan Jennifer. Kemudian tergiur untuk mengunjungi kabin dan berniat untuk mengganggunya. Awalnya memang hanya permainan norak anak kampung biasa gitu guys, malah buat suara berisik nggak jelas gitu, melempar bangkai burung lah, suara-suara berisik nggak jelas lah. Tapi lama-lama dia tuh makin biadab gitu guys, apalagi ketika dia tuh nunjukin aksi bejatnya mereka dilegalkan oleh sheriff setempat. Sheriff tuh kayak apa ya guys? Kalau di Indonesia tuh mungkin kayak polisi gitu kalau menurut aku. Langsung saja kita ke cerita filmnya. Novelis Jennifer Hills melakukan perjalanan dari kota New York ke Louisiana untuk mengerjakan buku berikutnya secara pribadi. Petugas Johnny memberikan arahan ketika dia tersesat di jalan dan mempermalukan dirinya sendiri saat mencoba menggodanya. Ketika pipa kabin tersumbat, itu diperbaiki oleh Matthew, tukang ledeng gagap yang memiliki disabilitas interaksi sosial. Jadi tukang ledeng gagap itu menurutku kayak tukang ledeng apa sih? Kayak tukang motong-motong rumput gitu gak sih? Dia menghadiahinya dengan ciuman dan terima kasih yang secara tiba-tiba, lu kebayang gak guys, dicium dan itu secara tiba-tiba gitu. Tuh blow on juga nih tukang kebunnya. Matthew memberi tahu Johnny dan teman-temannya Andy dan Stanley tentang kunjungannya. Johnny yang egonya terluka setelah insiden pompa bensin memutuskan bahwa Jennifer sombong dan perlu diberi pelajaran. Jadi Jennifer nih mungkin menurut mereka tuh sombong gitu guys, jadi harus dikasih pelajaran gitu. Malam itu, keempat pria itu menyelinap ke kabin dan mengajak serta menyerangnya. Meskipun Matthew menolak untuk berpartisipasi karena simpati pada Jennifer, dia melarikan diri ke hutan dan menabrak Sheriff Storch dan Earl, pemilik kabin yang dia sewa. Oh jadi Sheriff ini guys sama Earl itu tuh yang punya kabin yang mereka teman-temannya si Jennifer yang disewa itu. Storch membawa Jennifer kembali ke kabin, tetapi ketika dia menemukan obat-obatan dan alkohol, Johnny, Matthew, Andy, dan Stanley kembali kelima pria itu memperkosanya, termasuk Matthew yang enggan. Emang gak tahu lagi ya, emang gak di luar negeri aja guys, otong-otong Indonesia ini kalau ngelihat orang-orang bikini dikit aja langsung digas. Terus lanjut. Stanley merekam semuanya dengan kamera videonya. Oh dia ini orang baik kayaknya atau orang buruk ya. Setelah itu saat Storch hendak menembaknya, Jennifer melompat ke sungai dan kabur. Jennifer mulai membuntuti pemerkosanya untuk mempelajari detail kehidupan mereka. Stanley memberitahu Andy dan Johnny bahwa kameranya telah dicuri, bersama dengan rekaman video penyerangan mereka. Storch menyadap rekaman video yang dikirim ke istrinya dan menghadapkan orang-orang itu untuk mencari tahu siapa yang mengirimnya. Johnny dan Andy mencurigai Matthew. Ketika mereka pergi berburu, Storch membunuh Earl, mengatakan bahwa dia mengurus jalan keluar. Matthew kembali ke kabin tempat dia menemukan Jennifer.
Dia mencoba untuk meminta maaf padanya, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa itu tidak baik dan tidak cukup untuk mencekiknya. Dia menangkap Stanley dalam perangkap beruang, mengikatnya ke pohon, mengolesi isi perut ikan di wajahnya, dan kemudian meninggalkan kameranya untuk merekam Gagak yang mematuk matanya. Sesakit apa coba Gagak ya kan, sampai mata kan kuntul memang. Yang dia jepit terbuka dengan kail ikan. Dia kemudian menenggelamkan Andy mandi alkali. Selanjutnya, dia mengikat Johnny ke langit-langit, sebuah rumah yang ditinggalkan, dan menggunakan tang untuk mencabut giginya dan gunting taman untuk mengebiri otongnya. Emang anjing, emang si Johnny tuh anjing. Membuatnya mati kehabisan darah. Iyalah, maksud otongnya dipotong gitu, terus giginya tuh dicabut pakai tang gitu, gimana gitu rasanya kan. Sambil menyiksa mereka, dia mengulangi ejekan yang mereka gunakan untuk melawannya kepada semua pria berotak babi tersebut. Emang pria tuh nggak ada otak guys. Jennifer mengunjungi keluarga Storch, menyamar sebagai guru baru putri mereka. Dia membawa putrinya ke taman, dan ketika Storch melacaknya di sana, dia membuatnya pingsan. Ketika dia bangun, Jennifer memasukkan serapannya ke dalam lubang mataharinya dan mengingatkannya bahwa dia sama polosnya dengan putrinya sendiri. Dia memasang satu ujung tali ke pelatuk dan ujung lainnya ke pergelangan tangan Matthew yang tidak sadar. Emang kayak semuanya itu psikopat nih. Ketika Matthew bangun, gerakannya memicu senapan yang penembakkan peluru yang merobek lubang mataharinya dan mulut Storch sebelum mengenai dada Matthew, membuatnya kedua pria itu tewas. Emang jahat banget, emang gak ada otak. Setelah itu Jennifer mendengar suara tembakan dan mendengarkan nyanyian burung. Dan tamat. Sekian alur cerita dari I Spit on Your Grave. Jadi menurut aku ya guys, menurut aku nih ya, pendapat aku, jangan kalian pakai begini gitu. Nanti kalian gak kayak gini gitu loh. Nanti kan diperkosa dan kalian nanti otongnya hilang. Hahaha. Jadi guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen tentang film ini ya. See you.